daya hidup energi ketuhanan yang selalu circle, berputar, meliputi, masuk dan keluar di dalam jasmani kita. Itu yang perlu dirasakan, ya. Jadi nafas merupakan ikatan kehidupan, ikatan sifatnya, zatnya, afalnya, ya, asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri manusia, diikat oleh nafas. Yang hakikatnya nafas itu ialah ruh, ruh yang dikatakan ialah nur yang membungkus atma atau hidup itu sendiri, pancaran daripada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Jadi kenapa di sini murid-murid masih merasa berat menghadapi masalah? Karena dalam menjalani sholatul daimnya belum sesuai dengan yang diajarkan perguruan. Makanya ada kata-kata berat betul, masalah saya, ujian saya, beban hidup saya. Ikut-ikutan yang benar tidak masalah. Kalau yang tidak benar, kita kena hukum sebab akibat sendiri dari Tuhan kita. Paham lah ini. Jadi buruk sangka itu sebetulnya senjata yang bisa membunuh kita sendiri. Maka baik sangkalah terus. Karena ketika kita baik, kembali, kalaupun kembali itu akan menjadi energi yang positif yang mengelilingi kita, seperti itu. Itulah tadi bahasan bagaimana kita menyikapi permasalahan hidup di dunia ini untuk murid. Jadi murid itu ada jawabannya, ada. Kalau murid sering hening itu ya seperti air yang keruh, ya. Air itu kalau diobok-obok, di apa ya, diputar, itu kotorannya naik. Tapi kalau didiamkan akan jernih. Seperti itu juga manusia. Kalau sering hening, diam, gak usah banyak bicara. Di dalam hatimu itu loh kosongkan, diamkan maksudnya. Maka engkau mudah menerima jawaban-jawaban dari Tuhan. Petunjuk-petunjuk dari Tuhan itu mudah. Karena kenapa mudah? Terhubung selalu dengan sifatnya, Rasulnya, hambanya. Kita terhubung. Ya kalau kita diamnya menghayal, diamnya kita memvisualisasikan, ya. Diam kita ini menggambarkan, enaknya nanti kalau punya rumah kayak gini loh ya. Ya, nanti aku pengen punya rumah yang minimalis tapi gini loh ya. Nanti kita bikin kamar yang seperti ini, anak-anak di sini, kita di sana. Wes. Habis energi hanya untuk berhayal, memvisualisasikan, menggambarkan yang itu masih gentayangan gitu loh. Paham lah. Akhirnya sia-sia, rusak. Habis energi. Paham lah kita ini. Oleh sebab itu ya harus mendekatkan diri kepada Tuhan ya seperti itu loh. Supaya engkau terhubung dengan energi yang luar biasa, tidak terbatas ini. Kalau manusia terhubung dengan yang maha luar biasa, wah luar biasa, itulah luar biasa. Apapun terjadi, jadi. Oleh sebab itu kekuatan Tuhan itu kan keluar dari mana? Dari suara dari mana keluarnya? Dari adanya hambegan atau napas. Napas adanya dari rohani. Kalau kata-kata kita sering kotor, mustahil. Jaga kata-kata. Kalau marah, baik diam aja. Kalau marah berdiam aja. Gak usah kata-kata keluar kata-kata yang kotor. Apalagi nyumpahin orang. Bisa kembali. Ya. Kita gak senang sama orang. Orang itu nanti kayaknya itu
kayak gini. Kembali ke kita sendiri. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita belajar ilmu ketuhanan, belajar ilmu tauhid, artinya mengenal diri. Diri ini loh perwujudan manifestasi Tuhan tajali ke dunia melalui sifatnya, pancarannya. Itu yang harus kita kenali. Siapa diri kita supaya kita tahu mendudukkan diri kita sendiri gitu loh. Supaya kita tidak berlebihan di dunia ini gitu loh. Biar ngerti posisi diri kita ini di mana gitu. Jadi tidak terlalu ambisi. Kita bela-belain. Manusia itu silaunya, lupanya, lalainya kalau didekati dengan harta kekayaan, dengan tahta jabatan, dengan wanita atau pria. Kan seperti itu. Ya, maka kita harus berhati-hati gitulah. Hidup ini kan sebentar toh. Oleh sebab itu yang sebentar ini jadikan berkualitas. Ya, jadilah rahmatan lil alamin. Jangan sebaliknya, jangan merusak gitulah. Hidup di dunia kalau merusak wah, akhirnya nanti dieliminasi sama Tuhan. Wah, ini hidupnya ndak pernah barokah. Hidupnya ini ndak ada nih orang ini, ndak ada manfaat untuk orang lainnya. Orang ini banyak bikin dosa. Ya, akhirnya Allah eliminasi. Wes gulung aja. Pakai apa? Pakai COVID. Ya. Pakai bencana. Karena orang yang dieliminasi Tuhan, yang tidak berguna hidup di dunia. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi alam semesta, yang bermanfaat bagi orang lain. Apa dikira kalau sudah sholatnya rajin, ya, ngajinya rajin, puasanya rajin, hafiz Quran, terus diem aja di pesantren, diem aja, tapi dia tidak bermanfaat bagi orang lain, apa itu disukai Tuhan? Tidak. Artinya apa? Hablum minallah, hablum minanas harus seimbang gitu loh. Kamu rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, katamu dekat sama Tuhan, tapi kamu dengan sesama sifatmu seperti syaiton. Kamu dengan sesama sifatmu seperti hewan. Artinya apa? Tidak mau tahu urusan orang. Bertentangan apa enggak? Bertentangan. Ya? Itu ya. Itu mungkin jawaban, mudah-mudahan bisa menjadi jawaban yang bisa mengurai permasalahan selama ini dialami oleh murid-murid, khususnya di daerah-daerah ya. Oleh sebab itu saya pesan, kalau memang tidak tahu, kalau tidak paham, kurang jelas, WA, japri tidak apa-apa. Jangan sampai tidak paham ilmu perguruan karena tidak paham akhirnya salah paham. Setelah salah paham akhirnya ngejas. Nah, ngejas itu apa? Menghakimi sendiri. Nanti perguruan ini tidak benar gini. Ya karena tidak tahu, tidak mau tahu, tidak mau bertanya gitulah. Okay. Mudah-mudahan murid mau bertanya kalau tidak paham gitulah ya. Itu aja. Karena perguruan kita ini berkontribusi ya. Ini mau apa ini? Habis Juli Agustus ya. Nggih, memperingati hari kemerdekaan. Ya, murid itu sudah merdeka dengan kungkungan nafsunya apa belum? Gitulah. Terus kalau sudah merdeka, bisa melepaskan ikatan nafsu di dalam dirinya, kontribusinya ini apa untuk Nusantara? Kan seperti itu. Manfaatnya apa dia? Kalau tidak bermanfaat ya percuma gitulah. Artinya apa? Bermanfaatlah bagi dirimu sendiri, kamu bisa amanah, kamu bisa menjauhi sifat-sifat yang tidak baik, kamu bisa mengendalikan nafsu empatmu, kamu bisa istiqomah, ya. Lalu ke keluargamu, itulah. Kamu bisa bimbing tidak keluargamu,
ke jalan yang benar, yang baik. Kamu bisa ndak membuat rumah tanggamu ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, kalau sudah nanti ke masyarakat, ya ke saudara-saudara dahulu, lalu ke masyarakat. Itu kontribusi, artinya kita bermanfaat. Ya kalau punya ilmu terus diem, Allah ndak suka itulah. Maka sampaikan kepada mereka, walaupun engkau memiliki ilmu satu ayat saja, kan seperti itu. Artinya kamu harus bermanfaat untuk sekitarmu. Paling tidak bisa menjadi suri tauladan, gitulah. Kan sebentar lagi Agustusan nih. Ya, merah putih berkibar. Kita kontribusinya apa ini? Nah, kan seperti itu. Kalau perguruan, kontribusinya terus berjuang demi pencerahan umat di dalam pemahaman ilmu tauhid. Karena itu penting gitu loh. Tanpa paham ilmu tauhid, namanya budi pekerti, akhlak semakin merosot. Ya tak? Seperti itu. Yang muda tidak bisa menghormati yang tua. Yang tua tidak bisa menghargai yang muda. Nih, kalau seperti itu kan rusak negara ini. Yang diberi amanah jabatan yang tinggi, yang penting akhirnya tidak bisa amanah. Kenapa? Karena egois, ngurusi perut dan bawah perut. Akhirnya menghalalkan segala cara. Kan seperti itu sering saya bilang. Kalau negara ini tidak diperbaiki akhlaknya, yang dimulai dari diri sendiri, semakin ke depan semakin rusak negara. Tanpa akhlak, tanpa budi pekerti yang sudah dicontohkan Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka Kanjeng Nabi kita ini mencontohkan akhlaknya memakai rasa. Ya toh? Artinya apa? Bisa empan papan, bisa menempatkan diri, itulah. Nah, kalau perguruan ini kontribusinya berjuang terus. Ya walaupun terkadang di dalam perjuangan wajar kita selalu menemui orang-orang yang tidak suka, wajar sekali. Tidak suka dengan perguruan kita, ya biarkan aja. Ya karena pemahaman mereka belum sampai ke situ. Tidak perlu dimusuhi, hanya perlu didoakan saja, ya. Nah, kalau perguruan kontribusinya menerangkan tauhid supaya tidak buta umat ini, gitu loh. Artinya paham diri ini, amanahnya apa. Kalau sudah tertata, setiap manusia tahu amanahnya, insya Allah negara ini akan menjadi rahmatan lil alamin. Orang tidak mau mencelakai orang tidak mau menzolimi orang tidak mau mintari orang, ya. Orang tidak mau menjadikan agama ini hanya buat suatu alat untuk memenuhi ambisinya, ya. Yang kemarin terjadi kan banyak sekali, ya, mengatasnamakan sedekah untuk apa? Untuk menggapai ambisinya, ya. Wah, seperti itu kan berarti menjual agama, tidak boleh, gitu loh. Ada kemarin juga, ya, dikatakan terjadi pelecehan oleh seorang pemuka agama, padahal yaitu yang melakukan ya dikatakan oknum, kan seperti itu. Kalau yang sudah dikatakan ulama, kiai, ustadz, itu al-alim katanya sudah, artinya sudah bisa memegang fikih syariat artinya dia sudah terjaga daripada seluruh kemaksiatan, terjaga, artinya sudah menjauhi segala sesuatu yang berbau maksi. Itu ulama.
Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.